pagi, siang, atau malam Pak Kurniadi dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang legal aspect in investment. Grup kami berisikan dari Franson, Jovan Yeril, Jovan Joseph, saya sendiri Roy, dan juga Stefan Irawan. Investment Law. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007, investment adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal dalam asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. The Principle of Investment. Asas untuk penanaman modal menurut Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 adalah asas pertama, yaitu kepastian hukum. Adalah asas dalam negara hukum yang menempatkan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan di bidang penanaman modal. Asas kedua, yaitu keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Asas ketiga, yaitu akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. The Principle of Investment. Lanjutan dari asas penanaman modal menurut Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007, asas keempat yaitu perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, adalah asas perlakuan pelayanan yang tidak diskriminatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dengan para penanam lainnya. Asas kelima, yaitu kebersamaan, adalah asas yang mendorong peran seluruh penanaman modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Asas yang keenam, yaitu efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang melandasi penyelenggaraan penanaman modal dengan mengutamakan efisiensi berkeadilan dalam upaya menciptakan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. Principle of Investment. Lanjutan dari asas penanaman modal menurut Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007, yaitu asas ketujuh, yaitu yang berkelanjutan adalah prinsip yang secara terencana mengupayakan proses pembangunan melalui investor untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan segala aspek kehidupan berkelanjutan. Lalu asas ke-8, yaitu berwawasan lingkungan dan asas penanaman modal yang dilakukan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Lalu asas ke-9, yaitu kemandirian, adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengutamakan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri terhadap masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Asas yang terakhir yaitu ke-10, yaitu keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional, adalah asas yang berusaha menjaga keseimbangan, kemajuan ekonomi daerah, dan kesatuan ekonomi nasional. Lalu ada slide ke-6, yaitu the purpose of investment. Tujuan penanaman modal menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, lalu meningkatkan daya saing dunia usaha nasional, terus meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, terus mengubah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi real dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam maupun luar negeri, lalu ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investment right, obligation, and responsibilities. Hak penanaman modal menurut UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007, yaitu kepastian hak hukum dan perlindungan, keterbukaan informasi mengenai bidang usaha yang dijalankan, lalu hak pelayanan. Yang keempat, ada berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu slide 8.
Investment Right, Obligation, and Responsibilities. Kewajiban investor menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 adalah yang pertama, menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, lalu melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang ketiga, membuat laporan kegiatan penanaman modal dan menyampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Yang keempat, menghormati tradisi budaya masyarakat di sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal. Yang terakhir, yang kelima, mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian slide 9 yaitu Investment Rights, Obligation, and Responsibilities. Tanggung jawab investor menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007. Yang pertama, jadi menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menanggung dan menyelesaikan seluruh kewajiban dan kerugian apabila penanaman modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, yaitu menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan sehat, mencegah terjadinya monopoli dan hal-hal lain yang merugikan negara. Keempat, menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kelima, menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja. Dan enam, mematuhi semua keuntungan peraturan perundang-undangan. Slide berikutnya, slide 10, the scope of investment law. Yang pertama itu hubungan antara penanaman modal dan negara penerima modal. Kedua itu bidang usahanya. Dan yang ketiga, ketentuan dan prosedur investasi. Slide berikutnya, the scope of investment law. Hubungan antara investor dan negara penerima modal. Yang pertama, penanaman modal asing atau PMA. Investasi langsung adalah penanaman modal secara langsung, baik melalui penanaman modal asing yang kemudian disebut penanaman modal asing, maupun penanaman modal dalam negeri yang kemudian disebut penanaman modal dalam negeri atau PMDN, diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Kemudian slide berikutnya, penanaman modal asing tidak langsung PMA adalah penanaman modal dengan cara indirect investment, biasa disebut juga dengan portfolio investment, yang berarti pemilik modal yang hanya memiliki sejumlah saham dalam suatu perusahaan tanpa ikut serta dalam pengelolaan perusahaan tersebut. Pada umumnya, tujuan utama investor bukan untuk mendirikan perusahaan, tapi hanya membeli saham untuk dijual kembali, sehingga investor mendapatkan hasil yang maksimal dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Hal yang diharapkan investor adalah capital gain. Peraturan mengenai ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Lalu ada the scope of investment law. Dalam bidang usaha, tidak semua bidang usaha itu diperbolehkan untuk diinvestasikan, karena ada syarat dan ketentuan yang perlu dipenuhi dalam bidang usaha tersebut. Ketentuan yang dimaksud yaitu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka, dengan persyaratan di bidang usaha yang dapat dimasuki dengan persyaratan di bidang usaha yang tertutup. Yang selanjutnya disebut sebagai daftar negatif investasi atau yang disebut DNI. DNI ini meliputi bidang usaha yang terbuka, bidang usaha yang tertutup, dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan untuk PMA. Lalu ada the scope of investment law. Ini itu meliputi ketentuan dan prosedur investasi. Prosedur dan persyaratan adalah prosedur yang ditentukan oleh negara penerima modal di Indonesia yang ditentukan oleh BKPM dan untuk PMA dan OJK untuk PMA. The issue of foreign investment in China. Ini adalah berikut contoh masalah investasi asing yang ada di Tiongkok. Undang-undang investasi asing yang baru saja disahkan di Tiongkok akan membantu menyamakan kedudukan yang disambut dengan senang hati oleh para investor asing, prediksibilitas, transparansi, dan non-diskriminasi yang ada di dalam undang-undang ini untuk meningkatkan lingkungan bisnis. Yang kedua, undang-undang ini akan menarik banyak sekali modal asing ke dalam pasar investasi Tiongkok selama dekade berikutnya. Badan Legislatif Nasional Tiongkok ini mengesahkan undang-undang investasi asing
sebagai usaha-usaha yang penting yang akan memberikan perlindungan yang lebih kuat dan lingkungan bisnis yang lebih baik bagi investor luar negeri. Undang-undang ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi kebijakan investasi asing dan memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang diinvestasikan asing dapat berpartisipasi dalam persaingan pasar yang dasar yang setara. Next. Selanjutnya, ini adalah lanjutan dari contoh masalah investasi asing yang ada di Tiongkok. Undang-undang ini akan secara signifikan membantu mengatasi masalah-masalah utama yang dihadapi investor asing di Tiongkok. Karena undang-undang ini memberikan perlindungan yang kuat untuk memastikan ketidakberpihakan administratif dan peraturan. Investor asing sekarang akan dapat bersaing dengan persyaratan yang sama dengan perusahaan domestik Tiongkok. Dalam aspek ini, perlakuan nasional Tiongkok akan memberikan perlakuan yang tidak kalah menguntungkan bagi investor asing dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan kepada investor Tiongkok selama pendirian, akuisisi, ekspansi, dan tahap-tahap lain dari investasi mereka. Kesimpulan dari presentasi kami mengenai aspek hukum dalam investasi adalah dengan mempelajari hukum investasi, kita dapat mengungkapkan peran penting dari investasi itu sendiri. Dan menurut peraturan di Indonesia, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, menjelaskan tentang mengupayakan praktik bisnis yang adil, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Investor yang diatur oleh serangkaian hak dan kewajiban juga berkontribusi secara signifikan dalam menjaga iklim bisnis yang adil, kondusif, dan kompetitif. Jadi, memahami dan mematuhi prinsip-prinsip investasi ini sangat penting bagi investor dan negara. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih.